Yang untuk yang usaha mikro, yang kemarin dalam bentuk hibah modal kerja 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha, juga survei dari PMP 2K itu juga sangat tepat sasaran. Artinya usaha mikro yang tergerus modal kerjanya dipakai oleh konsumsi keluarga, dengan suntikan itu mereka masih bisa bertahan. Bahkan cukup signifikan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4. Nah, karena itu maka di tahun ini, tahun 2021, meskipun kita optimis tahun ini dengan vaksinasi, ya, keadaan akan jauh lebih baik, tapi pemerintah tetap melihat di kuartal 1 dan 2 mungkin keadaan ekonomi belum normal. Karena itu program pemulihan ekonomi nasional yang di tahun lalu sudah cukup berhasil, ini akan dilanjutkan lagi tahun ini. Nah, saya kira selain kita tahu juga selain program pemulihan ekonomi nasional, juga ada program-program bantuan sosial yang digelontorkan begitu banyak. Maksud saya selain stimulus ekonomi, juga ada program-program bantuan sosial yang digelontorkan begitu banyak, dan itu juga saya kira sangat berperan penting untuk menjaga konsumsi masyarakat terjaga, ya. Nah, yang paling penting sekarang memang bagaimana kita bisa segera mengatasi COVID-19. Karena itu anggaran pemerintah di 2021 saya kira untuk penanganan kesehatan 2 kali lipat dari tahun lalu. Dan kita tidak ada pilihan lain dari pengalaman kita selama setahun. Kalau COVID-nya tidak bisa kita atasi, saya kira ekonomi sulit untuk berkembang. Katakan saja tadi di awal saya menyampaikan bahwa salah satu penggerak ekonomi nasional itu adalah konsumsi rumah tangga. Dan 70% konsumsi rumah tangga itu kontribusi dari kelas menengah atas. Ya, nah kelas menengah atas sekarang ini nggak mau plesir, nggak mau jalan-jalan, nggak mau wisata. Mereka tinggal di rumah, uang mereka terus beranak di bank. Ya, sampai akhir tahun itu depositonya naik 500 triliun. Nah, kalau mereka ini tidak merasa confident ya untuk jalan-jalan, ya ini daya beli produk-produk UMKM yang sudah disuntik pembiayaan nggak ada yang beli kan gitu. Nah, karena itu vaksinasi untuk kalangan mereka ini juga penting, yang mungkin pemerintah juga mendorong dengan vaksinasi mandiri. Ya. Nah, jadi ini yang itu kira-kira Pak Feby strategi besarnya. Nah, itu kan dari sisi suplainya ya. Nah, dari sisi demand yang kami lakukan, itu sekarang pemerintah sudah membuat banyak kebijakan, misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, dari pengalaman pandemi COVID kemarin, belanja pemerintah 40% sekarang harus produk UMKM. Ya. Nah, ini yang kita sekarang tahun ini kita akan percepat ya, bagaimana ini bisa efektif. Dimulai dari tahun lalu, tapi tahun lalu harus diakui lah belum begitu efektif. Dan apa saja itu banyak lah ya. Misalnya untuk keperluan ATK, makan minum, rapat-rapat di kementerian, pakaian, alat-alat pertanian, alat-alat kesehatan, pemesinan, dan lain sebagainya. Ya, jadi furniture juga saya kira banyak. Dan berapa nilainya? Nah, nilainya yang sampai 15 miliar itu udah bisa dipasok oleh UMKM dan koperasi. Sebelumnya hanya 2,5 miliar. Jadi ini ada kenaikan 6 kali lipat. Ya, ini saya kira tahun ini mungkin harus diefektifkan karena daya beli masyarakat turun, maka belanja pemerintah ini harusnya bisa mensubstitusi daya beli masyarakat yang
turun tadi. Nah, kira-kira di situ, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.